warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Rahma dengan NIM 252131061 dari kelas HPI 1B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi adriban masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayaquluna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang-orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang-orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 ini adalah menentang keraguan orang-orang kafir yang meremehkan perumpamaan dengan makhluk kecil. Dari sudut pandang sains, nyamuk adalah bukti nyata kekuasaan dan keagungan penciptanya. Meskipun ukuran nyamuk hanya sekitar 3 hingga 6 mm, memiliki sistem organ yang sangat kompleks. Ia memiliki sistem pencernaan, pernafasan, saraf, dan alat pengindera yang bekerja secara efisien. Kemudian, kejanggihan detail ini pada makhluk yang dianggap remeh menjadi pelajaran bagi manusia untuk merenung keagungan Sang Pencipta. Allah ingin kita melihat bahwa hikmah dan kekuasaannya terbentang luas, bahkan pada makhluk sekecil nyamuk. Coba renungkan, betapa rumitnya sistem organ di dalam tubuh nyamuk yang sangat kecil ini adalah bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan apapun ciptaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arina kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fa'udhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'hunna ya'tiyannaka yas'a wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu tekankan di atas tiap-tiap satu bukti, satu bagian dari bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Secara ilmiah, dalam pengetahuan dan filosofis, kisah ini berfungsi sebagai argumen dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Tentang kemahakuasaan Allah SWT, jika Allah mampu menyusun kembali dan menghidupkan 4 ekor burung yang telah dicincang dan terpisah-pisah, maka menghidupkan kembali
manusia dari kubur pada hari kiamat adalah hal yang sangat jauh lebih mudah baginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitabi wa akharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilah illallahu warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru ila ulul albab, yang artinya Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ialah pokok-pokok isi Al-Quran, yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kekesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari takwilahnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambilkan pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Renungan terpenting dari ayat ini adalah kita sebagai seorang muslim harus menjadikan ayat-ayat yang jelas atau muhkamat sebagai rujukan utama dalam akidah dan hukum, serta bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan ayat-ayat yang samar atau mutasyabihat.